Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A, sebelumnya perkenalkan nama saya Nita Landari, stambuk F551-1909. Perkenalkan, nama saya Deralita Luruk, stambuk F551-19038. Nama saya Maulana Atan Khalid, stambuk F551-1908. Saya Nur Salsabila Cabor, stambuk F551-19005. Saya Dian Pratama Putri, stambuk F551-19004. Pada video kali ini, kami akan membuat sebuah video mengenai pembahasan tentang soket programming. Untuk lebih jelasnya, simak videonya. Oke, pada tugas 6 pemrograman jaringan ini, anggota kelompok kami yang pertama yaitu Maulana Adnan Khalid, yang kedua Dian Pratama Putri, yang ketiga Nur Salsabila Cabo, yang keempat Nita Ulandari, dan yang kelima Derarita Ruruk. Kami dari kelas A. Oke, tugas pemrograman jaringan yang kami bahas yaitu mengenai konsep soket programming. Tujuan pembelajarannya yaitu mahasiswa dapat memahami konsep soket dan pengelamatannya. Mahasiswa memahami konsep implementasi soket pada .NET. Mahasiswa memahami konsep soket TCP pada UDP. Yang keempat yaitu mahasiswa mengetahui berbagai kelas soket pada .NET. Yang kelima, mahasiswa menguasai teknik dasar soket programming. Yang keenam yaitu mahasiswa memiliki keterampilan membangun program soket sederhana berbasis konsol. Oke, yang akan saya bahas di sini mengenai soket address. IPv4 menggunakan alamat biner 32 bit untuk mengidentifikasi host yang berkomunikasi. Seorang klien harus menentukan alamat IP dari host yang menjalankan program server saat memulai komunikasi. Infrastruktur jaringan menggunakan alamat tujuan 32 bit untuk merutekan informasi klien ke mesin yang tepat. Alamat dapat ditentukan di C# dengan nilai integer panjang 32 bit atau dengan menggunakan string yang berisi representasi titik-titik dari alamat-alamat numerik, misalnya 169.1.1.1. .NET merangkum abstraksi alamat IP di kelas IP address yang bisa ambil argumen IP integer panjang dalam konstrukturnya atau proses string dengan .quote representasi alamat IP menggunakan metode parse. Kelas DNS juga menyediakan mekanisme untuk mencari atau menyelesaikan nama ke alamat IP, misalnya server.example.com. Karena di internet modern tidak jarang suatu server dapat menyelesaikan beberapa di antaranya. Oke, selanjutnya yaitu alamat IP address atau nama alias. Hasilnya dikembalikan dalam kelas kontainer IP host entry yang berisi larik dari satu atau lebih nama host, string, dan instance kelas IP address. Kelas DNS memiliki beberapa metode untuk menyelesaikan alamat IP. Get host name, metode tidak mengambil argumen dan mengembalikan string yang berisi nama host lokal. Metode itu atau get host by name dan resolve pada dasarnya adalah mereka identik. Mereka mengambil argumen string yang berisi nama host yang akan dicari dan mengembalikan alamat IP dan nama host untuk input yang diberikan dalam bentuk instance atau kelas IP host entry. Metode get host by address mengambil argumen string yang berisi representasi string.quote dari alamat IP dan juga mengembalikan informasi host dalam instance IP host entry. Contoh program pertama kita
IP address example.cs mendemonstrasikan penggunaan DNS, IP address, dan kelas IP host entry. Program ini mengambil daftar nama atau alamat IP sebagai parameter baris perintah dan mencetak nama dan alamat IP dari host lokal diikuti dengan nama dan IP dari host yang ditentukan pada baris perintah. Oke, mari kita langsung saja menuju ke Visual Studio 2019 karena tadi saya sudah mengcoding di luar. Sebelumnya saya sudah mengcoding mengenai soket address ini. Oke, kita langsung buka. Oke. Nah, di sini saya menggunakan library seperti ini, using system. Seperti biasanya kita menggunakan using system dan using system.net, using system.net socket, di mana using system ini untuk string dan konsol, sedangkan using system.net itu untuk DNS, IP host entry-nya, dan IP address-nya. Sedangkan untuk using system.net.sockets ini yaitu untuk ekstensinya. Lalu kita membuat kelas. Di sini kita membuat contoh kelas saja, yaitu IP address example atau contoh. Lalu dalam kelas ini kita memberikan fungsi static void, di mana menaruhkan print host info atau untuk menampilkan host. Lalu kita buat kelas coba ini untuk mencetak ke dalam konsol. Lalu di sini terdapat host info. Host info akan menghubungi DNS dengan host atau dengan host sebagai argumen, di mana jika berhasil, host info akan mengarahkan atau mereferensikan sebuah IP host entry kelas intens yang berisi informasi untuk host sendiri. Jika para lookup gagal, kode eksekusi akan turun ke dalam menangkap blok pada baris. Lalu di sini terdapat juga cetak primary hostname atau canonical name, di mana DNS memungkinkan sebuah host yang untuk memiliki satu kanonik atau benar nama dan 0 host atau lebih kanoniknya akan dihuni dalam hostname seperti IP host entry. Lalu terdapat untuk menampilkan IP address, ya, di mana di sini menggunakan array lah. Kita lihat ini di sini menggunakan array yang diambil dari kelas contoh tadi, IP address contoh atau example. Oke, lalu terdapat display list alias atau name for host, di mana ini menampilkan daftar nama dari hostnya. Di sini juga menggunakan array, sebuah array yang string. Lalu kita masuk kepada fungsi yang baru, yaitu untuk mencetak informasi tentang hostnya. Oke, di sini terdapat juga pemanggilan
get hostname. Dengan catatan metode get hostname yang tadi itu seperti yang saya bilang sebelumnya, hanya kembali kepada hostnya, bukan sepenuhnya nama DNS internet yang memenuhi syarat. Oke, lalu terdapat print host info ya, dengan argumen local hostname-nya. Sini untuk mohon maaf, ini untuk mengambil kembali nama dan mencetak semua host yang ada di host info. Lalu di sini terdapat loop untuk argumen untuk argumen perintah ya. Lalu diakhiri dengan print host info. Untuk masing-masing ini berfungsi untuk menemukan informasi tentang hostnya. Oke, mungkin ini saja dulu untuk contoh untuk soket addressnya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu TCP socket. Socket adalah file pseudo yang memiliki koneksi jaringan. Setelah soket telah dibuat menggunakan primitif yang tepat dan parameter yang tepat untuk mengidentifikasi host lain, soket diubah menjadi paket jaringan yang dikirim dan data yang diterima dari jaringan yang dibaca dari soket. Dalam satu hal, soket sangat mirip dengan pipa. Mereka melihat seperti file ke dalam program yang menggunakannya tetapi tidak menghasilkan baca atau tulis ke disk. Alih-alih mereka memungkinkan berkomunikasi dengan program lain atau lokal dalam kasus pipa dan mungkin jauh dalam kasus soket. Mereka juga menawarkan seperti yang Anda sebutkan, komunikasi dua arah seperti halnya sepasang pipa yang terhubung dengan benar. .NET Framework menyediakan dua kelas khusus untuk TCP, yaitu TCP Client dan TCP Listener. Sebuah TCP Client inisiasi komunikasi dengan sebuah server yang pasif dan menunggu untuk dapat dihubungi. Ciri khas TCP berjalan melalui 3 langkah, yaitu yang pertama, membangun sebuah instance dari TCP Client, di mana sebuah koneksi TCP dapat dibuat secara implisit di dalam konstruktor dengan menentukan hostnya atau secara eksplisit menggunakan satu connect metode. Yang kedua yaitu berkomunikasi menggunakan aliran satu soket, di mana sebuah instance terhubung dari TCP client berisi sebuah network stream yang dapat digunakan seperti setiap 1/0 aliran dari net lain. Yang ketiga yaitu tutup dengan koneksi, di mana panggil satu tutup metode dari TCP client. Oke, mari kita langsung ke codingnya saja. Buka Visual Studio Code 2019. Oke, kita lanjut. Lalu di sini terdapat TCP Echo Client, kelas TCP Echo Client. Lalu di sini juga terdapat fungsi static void, di mana jika lengthnya kurang dari 2 atau lebih dari 3, ini merupakan tes untuk kebenaran argumennya. Jika itu benar, maka throw new argument expectation parameter server word port. Oke, di sini
Lalu setelah itu terdapat server name of IP address. Setelah itu, oh iya, mohon maaf, ini merupakan setup aplikasi dan parameter parsingnya. Ini dari line 9 ini sampai di line 20 sampai di line 22 ini. Oke. Itu merupakan setup aplikasi dan parameter parsingnya. Lalu di line 15, oke, kita lanjut. Di line 15 ini merupakan untuk mengkonversi stringnya dari string ke byte. Lalu TCP socket mengirim dan menerima urutan dari byte. The status mode encodingnya get byte akan mengembalikan sebuah byte array. Lalu di line 19 di line 19 menentukan argumennya dengan otherwise defaultnya 7. Lalu di sini standar gemanya yaitu 7 dengan mengkonversi dari string ke sebuah bilangan bulat dengan integer 32. Lalu kita lanjut ke pembuatan, kita buat lagi yang baru yaitu try. Lalu kita lanjut ke pembuatan soket TCP-nya. Di sini client sama dengan new TCP client. Oke, karena itu membuat TCP client barunya untuk menciptakan satu soket secara implisit, menetapkan sebuah koneksi ke dalam yang ditentukan server, diidentifikasi baik nama ataupun IP address dan sebuah nomor yang mendasari TCP ini dengan IP alamatnya atau IP addressnya. Terus nanti pelaksanaannya menggunakan DNS untuk menyelesaikan itu yang sesuai alamatnya nanti. Jika setiap kesalahan terjadi mengakses yang soketnya, yang konstruktor akan melempar sebuah soket exception. Oke, kita lanjut ke sini. Line 30 yaitu netstream sama dengan client.getStream. Ini untuk mendapatkan aliran soketnya. Lalu terdapat send encoded string to the server atau mengirim string ke servernya dengan dengan menggunakan metode write yang tadi sudah kita bilang sebelumnya. Lalu di sini juga terdapat sambungan server untuk argumen write. Setelah itu string akan dikirim kembali dari server. Tadi sudah dikirim sebelumnya, terus dikirim lagi dengan menggunakan array di mana total byte test RCVD lebih kecil dari byte buffernya jika byte RCVD-nya sama dengan netstream.read, ya bisa dilihat sama dengan 0, maka konsol akan menuliskan connection close prematurely, lalu langsung break dan keluar total byte test RCVD-nya
sama dengan byte test RCVD. Oke, lalu terdapat console write line. Oke, di sini sudah merupakan proses akhir catch-nya. Terus finally di sini net streamnya di close, clientnya close, lalu di read line. Oke, mungkin itu saja tentang TCP socket ini. Semoga dimengerti. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi TCP server. Jadi tugas server adalah menyiapkan titik akhir bagi klien untuk terhubung dan secara pasif menunggu koneksi. Server TCP pada umumnya melalui dua langkah. Yang pertama, buat instant tape listener, kemudian tentukan alamat dan port lokal lalu panggil metode start. Soket ini mendengarkan koneksi masuk pada port tertentu. Kemudian yang kedua, berulang kali, panggil metode accept tape client dari tape listener untuk mendapatkan koneksi klien masuk berikutnya. Setelah membuat koneksi klien baru, sebuah instant tape client untuk koneksi baru dibuat dan dikembalikan oleh panggilan accept TCP client. Lalu, berkomunikasi dengan klien menggunakan metode read dan write dari network stream tape client. Tutup koneksi soket klien baru dan streaming menggunakan close network stream dan tape client. Perhatikan bahwa di C# kelas tape client digunakan untuk mengakses koneksi TCP baik di klien ataupun server. Kelas yang sama dapat digunakan karena protokol TCP benar-benar tidak membedakan antara klien dan server, terutama setelah sambungan dibuat soket dasar sama dengan sebagai alternatif untuk accept TCP client. Kelas tape listener juga memiliki metode soket terima yang mengembalikan contoh soket untuk koneksi klien yang masuk. Kemudian, tape echo server mengimplementasikan layanan echo yang digunakan oleh program klien kami. Servernya sangat sederhana. Ini berjalan selamanya, berulang kali menerima koneksi, menerima dan menggemakan byte sampai koneksi ditutup oleh klien dan kemudian menutup soket klien. Baik, kita lanjut pada contoh kode program bagian TCP server. Jadi yang pertama di sini menggunakan using system di mana untuk konsol integer 32 argumen acceptance dan environment. Kemudian system.net untuk IP address. Lalu system.net.socket untuk TCP listener dan TCP client. Kemudian menggunakan kelas TCP echo server. Lanjut, private const integer both size sama dengan 32. Di mana jika ars.length lebih dari 1, throw new argument acceptance parameters port. Integer serve port sama dengan ars.length sama dengan 1. Lalu kita convert integer 32.parse dengan nilai yang sudah ditentukan bernilai 7. Lalu TCP listener sama dengan 0. Kemudian try listener sama dengan new TCP listener IP address .any serve port. Kemudian listener.start. Lanjut catch socket acceptance. Kemudian untuk menampilkan console write line se.error code plus se.message, kemudian environment.exit. Lanjut, byte receive buffer sama dengan new byte both size, integer bytes receive. Lalu for untuk TCP client sama dengan 0, network stream net stream sama dengan 0, maka dicoba client sama dengan listener.accept TCP client, net stream sama dengan client.getStream. Lalu console.write handling client.
Kemudian integer total byte encode sama dengan 0, di mana while byte received sama dengan netstream.read received buffer 0 received buffer.length lebih dari 0. Kemudian netstream.write received buffer 0 bytes received. Kemudian total bytes encode plus sama dengan bytes received. Lanjut, console read line encode dengan nilai 0 bytes, lalu total bytes encode. Kemudian netstream.close client.close catch exception, lalu menggunakan console read line e.message kemudian netstream.close. Terima kasih. Baik, kita masuk pada materi selanjutnya yaitu soket UDP. Soket UDP menyediakan layanan ujung ke ujung yang berbeda dari TCP. Faktanya, UDP hanya melakukan dua fungsi. Yang pertama, menambahkan lapisan port lain ke IP. Kemudian yang kedua, mendeteksi kerusakan data yang mungkin terjadi saat transit dan membuang pesan yang rusak. Karena kesederhanaan ini, soket UDP memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dari soket TCP yang telah kita lihat sebelumnya. Misal, soket UDP tidak harus dihubungkan sebelum digunakan. Jika TCP dapat dianalogikan dengan komunikasi telepon, UDP dapat dianalogikan dengan komunikasi melalui surat. Anda tidak harus terhubung sebelum mengirim paket atau surat, tetapi Anda harus menentukan alamat tujuan untuk masing-masing paket. Demikian pula, setiap pesan yang disebut datagram membawa informasi alamatnya sendiri dan tidak tergantung pada yang lainnya. Dalam penerimaan, soket UDP seperti kotak surat, tempat surat, atau paket dari berbagai sumber dapat ditempatkan. Setelah dibuat, soket UDP dapat digunakan untuk mengirim atau menerima pesan ke atau dari alamat manapun dan dari banyak alamat berbeda secara berurutan. Perbedaan lain antara soket UDP dan soket TCP adalah cara mereka menangani batas pesan. Soket UDP mempertahankannya. Hal ini membuat penerimaan pesan aplikasi lebih sederhana. Dalam beberapa hal, dibandingkan dengan soket TCP, perbedaan terakhir adalah layanan transportasi ujung ke ujung. UDP memberikan upaya terbaiknya. Tidak ada jaminan bahwa pesan yang dikirim melalui soket UDP akan sampai ke tujuan, dan pesan dapat dikirim dalam urutan yang berbeda dari yang semula. Kemudian, program yang menggunakan soket UDP harus siap menghadapi kerugian dan penataan ulang. Dengan beban tambahan ini, mengapa aplikasi menggunakan UDP dari TCP? Salah satu alasannya adalah efisiensi. Jika aplikasi bertukar hanya sejumlah kecil data, katakan pesan permintaan tunggal dari klien ke server dan pesan respon tunggal ke arah lain, fase pembentukan koneksi TCP setidaknya menggandakan jumlah pesan dan jumlah perjalanan bolak-balik penundaan yang diperlukan untuk komunikasi. Dan alasan lainnya adalah fleksibilitas. Ketika sesuatu selain layanan aliran byte yang andal diperlukan, UDP menyediakan platform overhead minimal untuk mengimplementasikan apapun yang diperlukan. Framework.net menyediakan fungsional soket UDP menggunakan kelas UDP client atau soket untuk opsi lanjutan lainnya. Kelas UDP client memungkinkan pengirim dan penerima paket UDP dan dapat digunakan untuk membangun klien dan server UDP. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang server UDP. Nah, seperti sebuah TCP server, sebuah UDP server pekerjaannya adalah untuk mengatur IP, sebuah komunikasi endpoint dan pasif untuk menunggu para klien untuk memulai dengan komunikasi. Namun, karena UDP adalah connectionless,
UDP komunikasi yang diprakarsai oleh sebuah datagram dari para klien tanpa pergi melalui sebuah koneksi pengaturan seperti di TCP. Ini berarti menerima sebuah datagram sebagai sebuah server yang adalah benar tidak berbeda dari menerima sebuah datagram sebagai sebuah klien. Sebagai sebuah hasil bukan dari terpisah kelas untuk sebuah UDP klien dan server yang UDP klien kelas yang digunakan untuk mengimplementasikan dengan server yang seperti juga sebagai ada 4 langkah penggunaan server UDP, yaitu yang pertama, membangun sebuah contoh dari UDP klien, menentukan yang lokal, pelabuhan, the server adalah sekarang siap untuk menerima datagram dari setiap klien. Yang kedua, menerima sebuah paket menggunakan yang menerima metode dari UDP klien, TCP menerima. Metode mengambil sebuah referensi untuk sebuah IP endpoint, contoh sebagai sebuah argumen, dan ketika para panggilan kembali yang IP endpoint berisi para klien, sehingga kita tahu di mana untuk mengirim balasan. Yang ketiga, berkomunikasi dengan mengirim dan menerima datagram paket menggunakan send dan menerima metode dari UDP klien. Yang keempat, ketika selesai di allocate yang soket menggunakan close metode dari UDP klien. Nah, langsung saja kita masuk pada penjelasan codingnya. Nah, di sini pengaturan aplikasi dan pembagian parameter terdapat pada baris 11 sampai 17. Nah, ini merupakan pembagian parameter. UDP Echo Server mengambil parameter opsional tunggal port lokal dari Echo Server socket. Port standar yang digunakan adalah 7. Kemudian dari line 19 sampai 27 ini merupakan contoh UDP klien. Ini merupakan contoh UDP klien. Nah, tidak seperti UDP klien program server, UDP harus secara eksplisit mengatur pelabuhan lokal untuk number dikenal oleh klien. Jika tidak, klien tidak akan tahu tujuan pelabuhan untuk permintaan datagramnya. Versi ini dari konstruktor dapat melempar socket exception jika ada kesalahan ketika mengakses soket atau argumen dari frame pengecualian jika pelabuhan tidak dalam jangkauannya valid. Nah, untuk line 28 sampai 30, maksud saya 28 sampai 30, ini merupakan kelas IP endpoint, menentukan alamat dan kombinasi. Contoh tambahan ini akan diteruskan sebagai rujukan ke penerima. Metode yang akan mengisi dengan alamat IP dan informasi pangkalan jarak jauh. Alamat IP dan informasi pangkalan jarak jauh. Untuk yang line dari line 32 sampai dengan line
48. Ini merupakan iteratif Gema meminta datagram yang server UDP menggunakan sebuah UDP klien tunggal dan karenanya sebuah soket berbasis tunggal untuk semua komunikasi, tidak seperti server TCP yang menciptakan soket baru dengan setiap TCP klien yang sudah sukses atau penerima soket. Nah, pada line pada line 38 di sini terdapat metode UDP klien blok sampai sebuah datagram diterima dari seorang klien, kecuali waktu habis diatur. Tidak ada koneksi sehingga setiap datagram mungkin dari pengirim yang berbeda. Kita receive paket yang masuk ke dalam susunan byte yang juga akan digunakan untuk mengirim balasan Gema ketika panggilan untuk menerima kembali referensi untuk instansi IP endpoint dihuni dengan alamat sumber klien atau alamat sumber klien dan kesimpulan port. Nah, untuk line 42 di sini terdapat client.send by byte buffer, byte buffer.length, remote IP endpoint. Nah, dengan buffer sudah berisi echo string dan remote IP endpoint sudah berisi alamat tujuan balasan echo dan pelabuhan, sehingga metode mengirim UDP klien dapat dengan mudah mengirimkan datagram yang sebelumnya diterima. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi TCP Client with Socket. TCP Net atau The Net kerangka menyediakan suatu soket kelas yang merupakan sebuah wrapper implementasi sekitar yang WinSocket. Sejak TCP Client atau TCP Listener dan UDP Client semua memanfaatkan para soket kelas untuk mereka sendiri berimplementasi. Soket berisi semua yang berfungsi dari orang-orang kelas, ditambah banyak lagi. The socket antarmuka adalah sebuah generik API yang sebenarnya mencakup lebih dari hanya satu IP dan juga seperti menjelajahi semua dari fungsi itu menyediakan adalah di luar yang ruang lingkup dari buku ini. Dalam hal ini, bagian kami memperkenalkannya penggunaan untuk TCP dan UDP dan berjalan melalui beberapa kasus umum di mana Anda mungkin menggunakan itu. Nah, untuk klien TCP, untuk menggunakan kelas soket, lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, memanggil soket constructor atau the constructor menentukan tipe alamat, tipe soket, dan tipe protokol. Yang kedua, pemanggil soket connect atau metode to connect dalam kurung membutuhkan argumen tambahan yang mewakili server untuk terhubung. Yang ketiga, kirim dan terima data menggunakan soket send atau kirim dan menerima dalam kurung panggilan. Yang keempat, tutup soket gunakan soket close method. Nah, sekarang kita masuk pada kode program dari TCP client socket. Nah, di sini terdapat
kode program yang dimana pengaturan dan parameter parse_log terdapat pada baris ke-13 sampai 22. Nah, ini merupakan pengaturan dan parameter parse_log. Kemudian dari baris 24 sampai dengan 27 ini merupakan TCP soket konstruktor. Nah, TCP soket konstruktor mengambil 3 argumen. Yang pertama yaitu address family yang diatur untuk membahas keluarga internetwork untuk IP. Nah, yang kedua yaitu socket type stream yang mengindikasikan semantik aliran atau datagram dan diatur ke tipe socket name stream untuk TCP atau jenis SODOK, diagram untuk UDP. Nah, yang ketiga protokol type ya yang atur tingkat protokol TCP atau protokol UDP. Kemudian line 29 sampai line 34 di sini metode yang digunakan yaitu metode mengkoneksikan atau metode koneksinya membutuhkan contoh tambahan yang telah kita bangun dari argumen ke program dengan menggunakan IP address parse. Jika koneksi gagal, tarikan udara akan dilemparkan. Nah, seperti ini. Jika koneksi gagal, maka akan tampil seperti ini, connect to server sending echo string. Nah, kemudian pada baris 35 atau line 35 sampai 36 ini merupakan kelas soket atau soket kelas yang digunakan untuk kirim tali ke server echo. Kelas soket memiliki beberapa metode send yang mengambil kombinasi yang berbeda dari parameter, selalu termasuk susunan byte berisi data yang akan dikirimkan. Di sini kami menggunakan versi yang memerlukan penyangga byte yang berisi data yang akan dikirim, byte offset ke dalam penyangga di mana data yang akan dikirim dimulai. Yang ketiga, jumlah total byte yang dikirim. Dan yang keempat, pengaturan soket. Bendera apapun, bendera soket berada di luar jangkauan kita ini, dan dalam hal ini diset ke socket none, socket flag none. Nah, kemudian dari line 43 sampai dengan line 52. Nah, di sini merupakan kode program yang digunakan untuk menerima balasan dari server echo. Karena kita tahu jumlah byte yang diharapkan dari server echo, kita dapat berulang kali menerima byte sampai kita telah menerima jumlah byte yang sama yang dikirimkan. Metode menerima dapat disebut dalam beberapa bentuk. Di sini kita menggunakan satu yang memerlukan parameter 1, penyangga untuk diterima. Yang kedua, byte offset
menjadi penyangga di mana byte pertama yang diterima hendaknya ditempatkan. Yang ketiga, jumlah maksimum byte yang ditempatkan di penyangga. Dan keempat, parameter socket flags. Parameter socket flag simpul dan data yang diterima logis identik dengan di zaman dahulu. Kemudian line 54 merupakan line yang berfungsi untuk cetak string bergema. Ya, selanjutnya yaitu kode program pada line 56 sampai dengan 64. Nah, ini merupakan kode program untuk penanganan galat dan soket tertutup. Nah, di sini dapat kita lihat sock close. Itu berarti soket tertutup atau tutup close, tutup soket. Jadi seperti itu untuk penjelasan coding kali ini. Selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Nita Wulandari akan menjelaskan mengenai TCP server dengan soket kelas. Soket pada jaringan komputer digunakan untuk membuat koneksi antara dua atau lebih komputer dan digunakan untuk mengirim data dari satu komputer ke komputer lainnya. Setiap komputer di jaringan disebut sebagai node. Soket menggunakan alamat IP node dan protokol jaringan untuk membuat saluran komunikasi yang aman dan menggunakan saluran ini untuk mentransfer data. Dalam komunikasi soket, satu node bertindak sebagai pendengar dan node lainnya bertindak sebagai klien. Node pendengar membuka dirinya sendiri pada alamat IP yang telah ditetapkan sebelumnya dan pada protokol yang telah ditentukan dan mulai mendengarkan. Klien yang ingin mengirim pesan ke server mulai menyiarkan pesan di alamat IP yang sama dan protokol yang sama. Sambungan soket tipikal menggunakan transmission control protocol atau TCP untuk berkomunikasi. Selanjutnya, untuk membuat sebuah TCP server dalam penggunaan soket kelas, kita harus mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama yaitu memanggil soket constructor. Constructor berarti dia menspesifikasikan jenis alamat, jenis soket, dan jenis protokol. Metode yang kedua yaitu memanggil metode soket bind. Asosiasi bind dengan sebuah lokal alamat dan pelabuhan nomor. Untuk langkah yang ketiga yaitu memanggil metode soket listen. Listen berarti mengambil sebuah argumen integer yang merepresentasikan dengan jumlah dari koneksi yang diperbolehkan untuk antrian dan mulai mendengarkan untuk masuk ke koneksi. Selanjutnya langkah keempat yang itu dilakukan untuk berulang kali. Yang dilakukan berulang kali ini terdapat 3 langkah lagi yang di dalamnya, yaitu yang pertama memanggil dengan metode soket accept untuk menerima sebuah masukan koneksi. Accept berarti mengambil tidak ada argumen dan pengembalian suatu soket. Lalu yang kedua yaitu metode langkah menerima dan mengirim data. Untuk menerima dan mengirim data ini kita menggunakan metode receive dan send untuk mentransfer data. Dan langkah terakhir yang dilakukan berulang kali itu ada tutup client socket, yaitu dengan menggunakan satu metode yaitu metode socket close. Dan langkah terakhir yaitu tutup server socket, sama dengan tutup client socket yang dilakukan berulang kali. Untuk tutup server socket ini juga kita menggunakan satu metode yaitu metode socket close. Untuk codingannya langsung saja kita lihat pada Visual Studio 2019. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan dari TCP server dengan menggunakan socket class. Di sini terdapat 3 deklarasi pustaka. Yang pertama yaitu using system yang berguna untuk console, integer 32, argument exception, dan environment. Deklarasi pustaka yang kedua yaitu using system.net yang berguna untuk IP address-nya. Dan deklarasi pustaka yang terakhir yaitu using system.net.socket untuk TCP listener dan TCP client. Setelah deklarasi pustaka di atas, selanjutnya dia beralih ke kelas dengan nama
kelasnya itu TCP Echo Server Socket. Nah, di dalam kelasnya itu terdapat pendeklarasian untuk buff size dan backlog, di mana pada buff size ini akses modifiernya itu bernilai private menggunakan konstanta dan dengan nilainya itu integer. Nah, nilai dari buff size atau ukuran dari buffer penerima ini adalah 32. Selanjutnya ada pendeklarasian untuk backlog atau ukuran maksimal dari antrian outstanding connection. Sama dengan seperti buff size di atas, di sini juga menggunakan akses modifier private, konstanta, dan nilai integer dengan nilai 5. Selanjutnya di sini ada fungsi main. Di dalam fungsi main ini dia terdapat pernyataan if, di mana jika args.length lebih dari 1, maka dia akan melakukan pernyataan throw new argument exception parameters .2 port. Nah, perlu saya infokan untuk line 11 hingga line 16 ini dia merupakan codingan untuk setup aplikasi dan parameter penguraian. Nah, saya lanjut, tadi saya sudah menjelaskan hingga line 12 ini. Argument exception itu merupakan dia muncul saat metode dipanggil dan setidaknya salah satu argumen yang diteruskan itu tidak memenuhi spesifikasi parameter dari metode yang dipanggil, sehingga muncullah argumen exception ini. Nah, selanjutnya pada line ke-14 itu ada integer serve port. Nah, serve port ini di dalamnya itu sama dengan args.length sama dengan 1. Nah, lalu integer parse itu args 0.27. Nah, lanjut ke line 16. Yang ini merupakan line terakhir untuk setup aplikasi dan parameter penguraian, di mana nilai dari socket server itu sama dengan 0. Nah, selesai dari line 11 hingga line 16 yang merupakan setup aplikasi dan parameter penguraian, kita berlanjut ke line selanjutnya, yaitu line 18, di mana line 18 ini dia menggunakan pernyataan try yang memungkinkan kita untuk menentukan blok kode yang akan diuji kesalahannya saat sedang dijalankan. Nah, di dalam try ini pada line 19 hingga line 21 merupakan pemanggilan socket constructor, di mana pemanggilan socket constructor ini terdapat 3 argumen. Argumen pertama yaitu untuk address family-nya untuk mengatur address family.internetwork untuk IP. Nah, itu terdapat pada konstruktor nomor line ke-21 ini. Nah, perlu saya infokan, line 19 hingga line 21 ini merupakan konstruktor pemanggilan socket constructor. Nah, seperti yang saya bilang, di dalam socket constructor ini terdapat 3 argumen. Saya bacakan dulu kodenya. Server sama dengan new socket dalam kurung address family.internetwork. Nah, ini merupakan argumen yang pertama untuk address family. Nah, argumen yang kedua yaitu jenis soketnya, di mana jenis soket ini diindikasikan stream atau datagram semantics dan diatur untuk, nah ini, socket type.stream. Socket type.stream ini untuk TCP. Namun jika kita menggunakan untuk UDP, maka kita menggunakan socket type.diagram. Nah, selanjutnya argumen yang terakhir yaitu jenis protokol. Di sini dia menggunakan protokol type.tcp. Nah, karena kita menggunakan TCP server. Jika kita menggunakan UDP server, kita menggunakan protokol type.udp. Selanjutnya pada line ke-23 ini terdapat bind socket, di mana server.bind new IP endpoint dalam kurung IP address.any lalu serve port. Nah, perlu saya jelaskan, metode bind ini dinamakan dengan sebuah IP endpoint instance containing IP address .any 0000000. Ini merupakan nilainya, dan dispesifikasi nomor server port. Nomor server port itu yang 0.0.0.0. Nah, tanda bind socket adalah alamat lokal dan port adalah berfungsi untuk melempar sebuah socket exception jika ini gagal dieksekusi. Contohnya jika local endpoint-nya itu telah digunakan pada soket lain.
maksud saya pada codingan lain. Nah, lanjut ke line ke-25 yaitu server.listen backlog. Nah, ini merupakan metode yang berfungsi untuk mendengarkan koneksi yang akan datang. Metode listen ini digunakan karena soket harus memulai menangani TCP koneksi yang akan datang dan antrian dari mereka untuk persetujuan programnya, apakah program kita ini mengambil argumen integer atau tidak. Nah, argumen integer ini terspesifikasi backlog, yaitu nomor maksimum dari outstanding koneksi yang dibolehkan oleh antrian. Nilai yang valid untuk backlog adalah tipikal 1 hingga 5 dan mengindikasikan diubah dari sistem. Dan cek dokumentasi. Nah, backlog ini sudah dijelaskan di sini merupakan ukuran maksimal dari outstanding connection seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya pada line selanjutnya yaitu line 26 terdapat pernyataan catch yang memungkinkan kita untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika terjadi kesalahan di blok percobaan. Nah, di dalam catch ini dia terdapat socket action SE. Nah, di sini di dalam catch ini juga terdapat perintah console.writeLine. Dian potong ya. Lanjut. Nah, di dalam pernyataan catch ini terdapat perintah console.writeLine dalam kurung se.errorcode plus dengan isi dari writeLine-nya itu _2 plus se.message. Lalu selanjutnya ada environment.exit lalu dalam kurung se.errorcode. Nah, selanjutnya itu pada line 31. Di sini terdapat penerimaan buffer dengan kode program byte kurung RCV buffer sama dengan new byte buff size. Nah, buff size ini sudah saya jelaskan tadi di atas, merupakan ukuran dari buffer penerimanya. Lanjut pada line selanjutnya yaitu line 32 terdapat deklarasian bytes RCVD dengan tipe data integer, yaitu di sini untuk menerima jumlah byte-nya. Lalu di sini dari line 34 hingga line 58 di sini terdapat fungsi perulangan untuk mengulangi program dijalankan berulang kali, menerima dan melayani koneksi. Nah, pada line 36 ini disebutkan bahwa soket client-nya itu sama dengan 0. Lalu pada line 38 terdapat lagi pernyataan try seperti yang saya sebutkan di atas tadi yang sudah saya jelaskan, di mana try itu argumen yang memungkinkan kita untuk menentukan blok kode yang akan diuji kesalahannya saat sedang dijalankan. Nah, di sini di client ini pada line 39 di sini dia fungsinya itu yaitu client sama dengan server.accept yang berfungsi untuk menerima sebuah koneksi dari klien. Nah, di sini server soketnya itu misalnya pasukan baru. Server soketnya ini terhubung dengan client soket yang contohnya itu untuk masing-masing dari TCP koneksi yang baru. Nah, ketika para server siap dijalankan untuk menangani sebuah klien, maka kita memanggil fungsi accept ini sampai koneksinya ini masuk ke dalam server soket kelasnya. Kemudian fungsi accept ini mengembalikan sebuah jarak dari soket yang sudah terhubung ke soket terpencil dan siap untuk melakukan perintah membaca dan menulis. Selanjutnya pada line 41 di sini dikatakan bahwa console.writeLine dengan isinya yaitu handling client at plus client.remote endpoint. Remote endpoint ini sudah saya jelaskan tadi di line ke maaf, saya lupa, saya belum jelaskan. Nah, plus garis datar. Nah, ini merupakan keluaran yang terpencil di akhir titik yang dilayani, di mana salah satu dari fitur soket ini adalah tidak tersedia dengan
TCP client yang merupakan kemampuan untuk mengakses remote endpoint property dan menentukan mana IP address yang akan dijalankan untuk client koneksi. Nah, untuk line selanjutnya yaitu pada line 44. Nah, di sini menerima sampai klien menutup koneksi ditunjukkan dengan 0 nilai pengembalian. Nah, perlu diketahui bahwa dari line 43 hingga line 50 ini dia dilakukan berulang kali untuk menerima dan mengulangi data hingga klien penutup. Nah, saya jelaskan. Di sini pada line 44 jenis tipe data dari total bytes echo ID itu sama dengan integer dengan nilainya itu sama dengan 0. Nah, while saat bytes RCVD sama dengan client.receive dalam kurung RCV buffer 0 RCV buffer.length socket flex.non lebih dari 0, maka dia akan menjalankan perintah client.send RCV buffer 0 bytes RCVD socket flex .non. Lalu total bytes echo ID plus sama dengan bytes RCVD. Berarti di mana operasinya ini bernilai seperti ini. Total bytes echo ID sama dengan total bytes echo ID plus bytes RCVD. Nah, di sini sudah selesai fungsi untuk menerima dan mengulangi data sampai dengan client penutup. Lalu di sini pada line 50 terdapat perintah console.writeLine echo ID kurung kurawal 0 bytes, di mana ini akan keluar nantinya jika program dijalankan, dan koma total bytes echo ID. Selanjutnya pada line 52 terdapat fungsi untuk menutup client socket dengan perintah client.close. Di sini terdapat metode close, yaitu untuk menutup soketnya. Kita telah selesai dengan client ini. Lalu setelah itu selanjutnya terdapat perintah pernyataan catch. Nah, dari line 54 hingga line 57 ini dia merupakan penanganan pengecualian. Maksudnya, nah saya bacakan kodenya. Catch exception kecuali console.writeLine dalam kurung e.message. Lalu di sini juga terdapat perintah client close sama dengan perintah pada line 352, dan yang terakhir ada perintah console.readLine. Nah, itulah penjelasan mengenai coding untuk TCP server dengan menggunakan socket class. Saya harap dengan penjelasan saya ini penonton bisa mengerti dengan penggunaan TCP server ini menggunakan socket class. Terima kasih. Akan membacakan materi tentang socket option. Dalam Transmission Control Protocol atau Internet Protocol TCP/IP, jarang terjadi kasus yang satu ukuran cocok semua. Untuk hanya seperti situasi, socket memungkinkan banyak dari yang standar perilaku yang harus dirubah, dan ini perilaku yang disebut option socket. Untuk akses ke semua dari yang tersedia soket pilihan, kita perlu untuk menggunakan satu socket class. Socket class metode getSocketOption dan setSocketOption memberikan yang didapatkan dan set kemampuan untuk pilihan itu. Metode ini yang kelebihan beban untuk mengakomodasi para data yang jenis dari pilihan berbeda. Tetapi dalam semua kasus, mereka mengambil sebuah soket pilihan nama dan sebuah soket pilihan tingkat. Soket pilihan nama adalah nama dari opsi untuk mendapatkan atau set, dan yang berlaku nilai-nilai yang disediakan di dalam pencacahan kelas socket option name. Satu-satunya mekanisme untuk mendapatkan atau menyetel opsi soket untuk kelas tingkat yang lebih tinggi, selain yang diekspos di properti TCP client, adalah mengakses soket yang mendasari menggunakan properti yang dilindungi. Karena properti dilindungi hanya dapat diakses dengan memperluas kelas di masa mendatang. Kami berharap opsi soket
yang lebih umum akan ditambahkan menggunakan properti publik dan metode pengakses ke tingkat kelas soket yang lebih tinggi. Ya baik, di sini saya sudah ada contoh aplikasi konsol socket option. Ya, pertama-tama di sini ada kelas UDP Echo Client Timeout yang isinya itu private cons INT timeout dengan 3000 dan private cons INT max price dengan 5. Ini nantinya sebagai batas timeout itu 3000 milisecond dan 5 untuk batas transmisi. Kemudian pengaturan parameter penguraiannya di sini if air gas length kurang dari 2, length lebih dari 2, maka throw new argument exception parameter server word port, kemudian string server sama dengan air gas 0. Ini untuk memberikan nama servernya atau IP address. Nah, ini dia sampai di sini merupakan parameter penguraian. Oke, kita lanjut ke lain. Berikut pembuatan soket UDP. Konstruktor soket mengambil 3 argumen, ada address family, socket type, dan protocol type. Jadi socket soft dengan new socket, address family, inter network, socket type-nya diagram, kemudian protocol type UDP. Lalu kita setel batas waktu soketnya. Jadi set socket option, set socket option level, socket option name, receive timeout. Jadi batas untuk socket datagram mengontrol jumlah waktu maksimum dalam milidetik atau millisecond yang akan diblokir oleh panggilan ke receive. Tingkat opsi socket adalah socket option level socket, metode socket option dengan argumen socket option name, receive timeout digunakan untuk menyetel batas waktu penerimaan. Argumen ketiga adalah durasi waktu tunggu yang telah tadi di-setel menjadi 3000 milisecond. Perhatikan bahwa waktu untuk tidak cepat panggilan mungkin memblokir lebih dari waktu yang ditentukan tetapi tidak kurang. Kemudian struktur data argumen. Di sini kita buat ialah turunan dari kelas endpoint. Dalam kasus ini kami membuat instance subclass IP endpoint yang berisi metode yang akan menyelesaikan alamat IP untuk kami, lalu mentransmisikannya ke kelas endpoint untuk menyelesaikan nama host apapun yang dimasukkan pertama-tama. Kita memanggil DNS resolve. Kami kemudian menggunakan contoh IP address pertama yang dikembalikan oleh panggilan itu sebagai input ke konstruktor IP endpoint bersama dengan nomor port dari baris perintah. Kemudian di sini kita buat byte dan paket encoding ASC II get byte RGS 1, yaitu untuk mengubah argumen menjadi array byte. Nah, kemudian kita membuat datagram untuk menerima. Kita hanya perlu menentukan byte array untuk menampung data datagram. Dalam hal ini kita mengetahui dengan pasti ukuran dari paket yang kita harapkan, yang ukurannya sama dengan paket yang kita kirim. Nah, kemudian lanjut ke kirim datagram. Kelas socket menggunakan metode khusus UDP untuk mengirim dan menerima yang disebut send to dan receive form karena datagram mungkin hilang. Kita harus bersiap untuk mengirimkan kembali datagram tersebut. Kami mengulang pengiriman dan mencoba menerima hingga 5 kali yang sudah ditentukan tadi di atas max price. Kemudian kirim datagramnya. Kelas socket menggunakan metode send to untuk mengirimkan datagram ke alamat dan port yang ditentukan di endpoint yang ditentukan. Kemudian menangani penerimaan datagram, receive form, blok hingga menerima datagram atau pengatur waktu kadaluarsa. Kadaluarsa pengatur waktu ditunjukkan oleh socket exception dengan properti error kode diatur ke 1060 dengan pesan koneksi habis waktu. Jika pengatur waktu kadaluarsa, kami menambah jumlah upaya pengiriman, mencoba, dan memulai kembali. Setelah jumlah percobaan maksimum, loop sementara keluar tanpa menerima datagram. Jika receive berhasil, kita menyetel flag loop accept response ke true menyebabkan loop keluar. Kemudian penerimaan cetak. Jika kami menerima datagram accept response adalah true,
dan kami dapat mencetak datagram. Kemudian terakhir soft close, yaitu tutup soket. Sekian, terima kasih. Video tentang konsep soket programming. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.